Jika di berbagai negara lazim poligami atau pria beristri lebih dari satu, maka di Nepal justru sebaliknya. Wanita dibolehkan memiliki lebih dari satu suami, dan itu harus saudara laki-lakinya. Praktik poliandri fraternal sudah mentradisi di komunitas masyarakat sekitar pegunungan Himalaya. Nepal merupakan negara Asia yang wilayahnya terbentang di sepanjang lereng selatan pegunungan Himalaya. Negara ini terkurung daratan yang terletak di antara India di timur, selatan, dan barat dan daerah otonomi Tibet di Cina di utara. Ibu kota Nepal adalah Kathmandu. Negara ini memperoleh pengakuan Keperserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1955. Terjepit di antara dua raksasa, India dan Cina, Nepal berupaya menjaga keseimbangan antara kedua negara dalam kebijakan luar negerinya, dan dengan demikian tetap independen. Sebagai hasil dari isolasi geografis dan paksaan sendiri selama bertahun-tahun, Nepal adalah salah satu negara yang paling tidak berkembang di dunia. Nepal memiliki beberapa medan pegunungan terjal dan tersulit di dunia. Sekitar 75% wilayah negara ini ditutupi oleh deretan pegunungan Himalaya. Dari selatan ke utara, Nepal dapat dibagi menjadi 4 sabuk fisik utama, yang masing-masing membentang dari timur ke barat melintasi negara. Salah satu gunung yang terkenal di Nepal adalah Annapurna. Kathmandu sebagai ibu kota negara juga menjadi salah satu persinggahan bagi para pendaki seluruh dunia, sebelum menuju puncak gunung tertinggi Everest. Tentunya bentang alam pegunungan ini menjadi pemasukan pariwisata bagi Nepal, di mana mereka kedatangan pendaki yang menginap di rumah-rumah warga, sehingga menjadi sumber perekonomian masyarakat. Terdapat tradisi unik di negara Nepal yang sudah lama dijaga hingga hari ini. Di sebuah desa terpencil di pegunungan Himalaya Upper Dolpa, tradisi berbagi istri ini sudah berlangsung ratusan tahun. Praktik pernikahan di sana dilakukan lewat perjodohan. Pihak keluarga yang akan memilih calon istri untuk anak laki-laki tertua di keluarga. Nanti, si adik laki-laki diberi kesempatan untuk menikahi istri kakaknya alias kakak iparnya sendiri. Jika si adik laki-laki masih muda, maka istri sang kakak bertugas untuk membesarkan mereka. Kelak jika sudah cukup umur, maka si adik bisa juga berhubungan badan dengan kakak iparnya. Mereka percaya, dengan berbagi istri, banyak hal akan berjalan lebih mudah termasuk pembagian harta warisan. Uniknya, para lelaki di desa Upper Dolpa ini tidak ada yang merasa cemburu jika mereka berada di rumah pada saat yang bersamaan. Si adik laki-laki lah yang biasanya mengalah dan membiarkan si kakak tidur dengan istrinya. Begitu pasangan suami istri tersebut punya anak baik antara si perempuan dengan si kakak, maupun dengan si adik, maka semua suami ibunya akan dipanggil ayah. Tidak ada istilah paman di sana. Dengan begitu, seorang anak di desa tersebut bisa punya banyak ayah hanya dengan satu ibu. Para suami pun tak sungkan berbagi tugas dengan istri mereka untuk memasak dan merawat anak, sementara si istri fokus pada pengaturan keuangan keluarga. Namun sebuah badan amal asal Belanda, SNV, berspekulasi, tradisi berbagi istri ini akan hilang dalam 2 generasi mendatang. Penyebabnya zaman yang semakin modern. Masyarakat semakin terbuka dengan gagasan-gagasan baru, salah satunya melakukan pernikahan monogami. Secara tradisional, warga Upper Dolpa merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang membuka jalan antara Nepal dan Tibet. Saat ini mereka masih mengikuti tradisi menggiring yak yang membawa garam dari Tibet dan beras dari dataran terai. Dengan minimnya sumber daya alam, masyarakat Upper Dolpa tidak memiliki banyak harta. Namun, praktik poliandri itu bisa mencegah pembagian harta di antara keluarga. Persediaan makanan pun cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sebagian besar pernikahan di kawasan itu sudah diatur keluarga. Selain hal di atas, di Nepal juga ada hal unik, yaitu Kumari atau Dewi hidup.
Di Nepal terdapat sebuah bentuk kepercayaan yang unik, di mana seorang anak gadis muda akan dianggap sebagai dewi hidup dan menjadi sosok inkarnasi Dewi Taleju serta manifestasi Dewi Durga. Secara etimologis, Kumari diambil dari bahasa Tamil yang berarti gadis praremaja atau gadis yang belum mengalami menstruasi. Kumari memiliki peran yang sangat penting di Nepal mengingat kepercayaan agama Buddha dan Hindu di Nepal sangat kental. Contohnya saja, sebelum membuat kebijakan besar, Perdana Menteri Nepal akan berkunjung ke kuil Kumari untuk meminta berkat kepada Sang Dewi agar kebijakan yang dibuatnya dapat bermanfaat bagi warga Nepal. Setelah terpilih menjadi seorang Kumari, gadis tersebut harus mengikuti berbagai macam peraturan yang sangat ketat. Kumari akan tinggal di dalam istana Kumari dan hanya meninggalkan istananya untuk tujuan seremonial. Keluarga Kumari juga tidak boleh terlalu sering untuk mengunjungi putri mereka. Selain itu, mereka juga harus memperlakukan Kumari secara formal. Sedangkan untuk teman bermain Kumari adalah keluarga penjaga istana Kumari. Seorang Kumari dianggap telah kehilangan kekuatan Dewi Taleju jika setetes darah telah keluar dari tubuhnya. Oleh karena itu, saat seorang Kumari telah memasuki masa remaja dan mulai menstruasi pertama, maka pencarian Kumari baru akan dimulai. Dalam beberapa kasus, gelar Kumari dapat hilang jika ia menderita luka yang menyebabkan darah keluar dari tubuhnya. Hal ini terjadi karena adanya kepercayaan jika setetes darah telah keluar dari tubuh Kumari, maka ia akan menjadi manusia kembali dan kehilangan kekuatan Dewi Taleju yang dianugerahkan padanya. Dalam beberapa tahun terakhir, kritik terhadap tradisi Kumari mulai muncul dan menjadi salah satu topik yang cukup sering dibahas di dunia internasional. Seorang mantan Kumari, bernama Rashmila Shakya dalam memoarnya menggambarkan bahwa kurangnya pendidikan akan dunia luar, membuatnya mengalami kesulitan untuk beradaptasi ke kehidupan normal. Sejak saat itu, banyak kritikus yang mendukung berhentinya tradisi tersebut, karena dianggap sebagai sebuah praktik mengeksploitasi anak.